Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, temukan kembali oleh Allah dalam kajian Ahad pagi dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Dan yang kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah menghantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang beneran yang saat ini kita bisa merasakannya. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Insan Muslim Madiun, yang kami hormati Kepala Sekolah MIT Maktibu Kota Madiun, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Nur Salim SPDI, dan kami banggakan dan kami sayangi para pemirsa serta ustaz-ustazah sekalian. Baik, saya selaku MC ingin membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagaimana berikut, yaitu 1. Pembukaan, 2. Acara inti, 3. Penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, kita memasuki acara yang kedua, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Salim dengan tema kemuliaan di bulan Rajab. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tuba alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalin la yasma' wa qalbin la yasha'u min nafsin la tasba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan bersama-sama pada saat ini untuk menikmati, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus nikmatul iman, nikmatul Islam, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan ini sungguh kalau kita benar-benar renungi, benar-benar ketika kita menghayatinya akan merasakan betapa sungguh sangat istimewa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersolawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, pada kesempatan kali ini ada hal yang mungkin bersama-sama kita bisa pelajari, bisa kita renungkan bersama-sama, bahwasanya hari ini kita sudah masuk, yaitu di bulan yang istimewa, ya. Bulan di mana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bulan ini dinamakan yaitu Syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, sekarang ini adalah kita sudah masuk di bulan Rajab, ya. Menurut riwayat disebutkan bahwasanya Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana bulan Rajab ini adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Sya'ban itu adalah bulan saya, bulanku, ya. Kemudian Ramadan itu adalah bulan umatku. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Jadi berbicara tentang bulan Rajab ini tentu ada hal yang patut kita renungi tadi, yaitu ada 3 hal penting paling tidak di situ bisa kita benar-benar menghayatinya. Yang pertama adalah kaitannya tadi, yaitu kemuliaan bulan
Rajab ini, ya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 36, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada kita bahwasanya sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan khalaqas samawati wal ard, ya. Yaitu menciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Dan di dalam bulan-bulan itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada arba'atu hurum, yaitu 4 bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 4 bulan itu yang mulia adalah termasuk yaitu bulan Rajab. Ya. Tentu ini menurut beberapa ahli tafsir, ya, berbicara tentang apa kemuliaan dari bulan Rajab ini, banyak perbedaan pendapat yang secara prinsip kalau saya mengambil sebuah kesimpulan atau istimbat dari beberapa pendapat-pendapat yang ada itu, di mana pada bulan Rajab ini kita ditekankan untuk benar-benar memanfaatkan dengan baik, karena ini bulan Allah, bulan yang mulia, supaya dimanfaatkan dengan yaitu amal soleh, ya. Amal soleh seperti apa, ya? Yang jelas semua amal soleh, ya. Menurut sebagian ulama, ya, tidak terdefinisikan secara khusus, ya. Tapi secara umum amal soleh pada bulan ini menurut ahli tafsir, sebagian ahli tafsir itu adalah bulan ini ketika kita beramal soleh, amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga sebaliknya ketika kita melakukan maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan ini pun, ya, balasannya pun nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi secara prinsip sebisa mungkin memang di bulan Rajab ini adalah kita benar-benar optimalkan, ya, untuk melakukan yaitu amal soleh, ya, amal baik atau kebaikan-kebaikan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhoi oleh Allah, baik yang tampak maupun tidak tampak, ya, karena kebaikan itu bisa, ya, wujudnya itu memang nyata, orang lain bisa melihat, tapi ada juga kebaikan itu kadang ada pada diri kita yang orang lain tidak bisa melihatnya, ya, seperti ketika kita bersabar atas ujian ataupun ketika kita ini melakukan sebuah amal, niatnya itu untuk apa, ya, ya, apakah untuk Allah atau untuk supaya dipuji dan lain sebagainya, ya. Tapi secara prinsip sekali lagi, amal soleh itu adalah amal-amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Selanjutnya yang kedua kaitannya dengan bulan Rajab ini, ada momen yang selain tadi memiliki keistimewaan sebagai bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita semuanya, ya, supaya benar-benar memanfaatkan dengan melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Maksudnya adalah kalau kita melihat di dalam sejarah, ya, bagaimana Rasulullah SAW itu pernah mengajarkan kepada kita yaitu sebuah doa di dalam sebuah hadis itu disebutkan, Allahumma barik lana fir Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya. Jadi di bulan Rajab ini di mana kita diharapkan, ya, untuk banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan, ya. Nah, mungkin sebelum saya terangkan kaitannya dengan apa itu, bagaimana kaitannya dengan keberkahan, secara detail kaitannya dengan Rajab yang hubungannya tadi, yaitu dengan kita bisa manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang istimewa, ya, ya, yang sebenarnya ini hubungannya adalah dengan bagaimana kita nanti bisa maksimal
di dalam bulan suci Ramadan, ya. Karena sungguhnya menurut sebagian para ulama itu disebutkan ketika bulan Rajab ini kita bisa melakukan hal yang istimewa, ya, melakukan hal-hal yang benar-benar maksimal di dalam segala upaya amal soleh kita, itu menunjukkan bahwasanya insya Allah orang ini akan maksimal pula nanti di bulan suci Ramadan, ya. Ya, karena ini sebagaimana tadi kalau kita melihat di dalam hadis ataupun di dalam doa yang diajarkan Rasulullah SAW tadi, Rasulullah menyampaikan Allahumma barik lana fir Rajabi wa Sya'ban, ya, wa ballighna Ramadan, ya. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan, ya. Jadi keberkahan itu sendiri kalau kita melihat definisi dari keberkahan, ada yang mengartikan keberkahan itu adalah al-khairu katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Nah, kebaikan yang banyak ini seperti apa? Ya, ya banyak hal, termasuk di sini yang saya ingin sampaikan adalah ketika di bulan Rajab ini kita manfaatkan untuk melakukan amal soleh yang tadi yang hubungannya untuk mempersiapkan diri kita supaya nanti kita bisa maksimal di dalam ibadah di bulan suci Ramadan, Pak, insya Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan atau keberkahan tadi yang kita doakan atau yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya. Maka ya sebagaimana di awal tadi sudah saya sampaikan, ya, keberhasilan kita melakukan amal soleh secara maksimal di bulan Rajab ini sangat menentukan sekali nanti keberhasilan kita berkenaan dengan yaitu bulan suci Ramadan, ya. Maka sekali lagi menjadi hal yang perlu kita benar-benar persiapkan, ya, ketika datangnya bulan suci Ramadan ini dengan baik, ya. Kalau kita melihat beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya bulan Rajab itu, ya, ada yang menjelaskan adalah bulan di mana kita itu menanam, ya. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah lisar ilizar, ya. Ada yang menyebutkan adalah bulan Sya'ban itu di mana kita menyirami tanaman-tanaman yang kita miliki itu, ya. Kemudian fir Ramadan, di Ramadan itu adalah yaumul hasad, yaitu hari di mana kita akan memetik ataupun memanen hasil tanaman-tanaman yang kita tanam tadi, yang sudah kita rawat, kita sirami tadi itu, ya. Maka disinilah dari ilustrasi ataupun gambaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, berkenaan dengan, ya, betapa pentingnya rangkaian 3 bulan tadi itu, yaitu Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan ini, tentu ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan dengan baik, ya. Dengan kata lain, ya, 3 rangkaian ataupun 2 bulan yaitu Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini bagaimana kita upayakan ini menjadi momen bagi kita untuk melakukan yaitu sebuah terobosan amal, ya, supaya benar-benar amal-amal yang kita lakukan ini bernilai tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, maka sekali lagi tadi, ya, bulan Rajab ini menjadi momen bagi kita untuk melakukan persiapan untuk Ramadan tadi, ya. Persiapan seperti apa? Ya, mungkin saya pikir sudah banyak para mubaligh ataupun para dai, para asatid atau para kiai sudah banyak menyampaikan, ya. Ya, persiapan paling tidak adalah persiapan ruhani kita atau i'dadur ruhi, ya, bagaimana, ya, kita menyiapkan ruhani kita ini dengan datangnya bulan suci Ramadan itu benar-benar kita merasa nyaman, merasa enjoy, ya. Karena sungguh sebenarnya adalah sebuah keistimewaan bagi seseorang di dalam beribadah itu sebenarnya adalah ketika kita ini bisa menikmati ibadah yang kita lakukan itu, ya. Ketika kita bisa menikmati ibadah yang kita lakukan ini, sungguh ini adalah bagian dari manisnya keimanan yang kita miliki ini, ya. Maka sekali lagi, ya, tentunya dengan tadi persiapan yang baik, ya, supaya nanti untuk masuk di bulan suci Ramadan itu jiwa kita ini merasa nyaman, ya, tidak nun sewu, mungkin ada yang ngeluh kadang, ya, posoneh, gak oleh mangan neh, ya, gak oleh ngene, gak oleh ngono, dan lain sebagainya, ya. Tentu ini menjadi gambaran, ya, bahwasanya, ya, jiwa
seseorang ini yang ketika masih mengeluh dengan sebuah kondisi ini berarti dia belum siap untuk menghadapinya. Ya, sebagaimana realita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ketika seseorang itu diberikan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia mengeluh dan mengeluh itu berarti memang sebuah tanda kalau dia itu adalah memang belum siap menghadapi ujian-ujian itu. Ya. Maka ketika kita mempersiapkan dengan baik, maka sungguh insya Allah itu akan membawa yaitu posisi yang terbaik nanti, ya, atau mendapatkan hasil yang terbaik ketika kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, ya. Ya, dengan seperti apa ya untuk mempersiapkan jiwa kita, rohani kita, ya, itu supaya nanti datang Ramadan itu benar-benar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, tadi sebagaimana rumusnya di awal tadi sebenarnya hampir sama, yaitu di mana kita harus memperbanyak amal soleh. Ya, amal soleh seperti apa ya? Mungkin lebih khusus pada amal-amal yang memiliki fadilah yang istimewa nanti di bulan suci Ramadan, ya. Ya. Seperti apa ya? Seperti paling tidak memang puasa, ya. Ya, puasa itu ya kalau kita insya Allah upayakan sebelumnya sudah kita biasakan atau sudah kita latih, insya Allah nanti datang Ramadan itu ya kita tadi merasa nyaman saja, ya. Tidak, jiwa kita pun tidak merasa goncang, oh poso, ya, aku kudu turu terus ya, misalkan begitu, ya. Tidak, ya, tapi bagi orang yang siap dengan ibadah itu ya tentu dia akan ya biasa-biasa saja atau enjoy saja, menikmati, ya. Dengan puasa itu justru dia akan merasa nyaman atau merasa bisa maksimal mungkin melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Terus apalagi ya yang bisa kita lakukan ya di dalam mempersiapkan jiwa kita atau rohani kita itu adalah ya dengan ibadah sholat sunnah, ya. Ya mungkin kalau sholat wajib kita sudah rata-rata bisa melakukan, ya. Maka pada momen ya Rajab ini ya kita perkuat yaitu sholat sunnah kita, ya. Kenapa seperti itu ya? Karena nanti ketika datang Ramadan itu yang sunnah itu pahalanya akan dinaikkan derajatnya menjadi wajib. Yang wajib itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka disinilah ketika kita bisa mampu untuk melipat gandakan yaitu amal-amal kita, ya, kaitannya dengan sholat tadi, sholat sunnah yang saya pikir sangat banyak sekali, ya. Kalau kita melihat riwayat di berbagai kitab mungkin yang kaitannya dengan bagaimana sesungguhnya para ulama itu memaksimalkan yaitu ibadah-ibadahnya ini khususnya di bulan suci Ramadan, ada yang dengan tadi tilawat dengan sholat sunnah itu, ya. Mereka ada yang memaksimalkan mungkin dengan ratusan rakaat, ya. Ya. Dengan berbagai sholat sunnah yang ada itu dilakukan, ya. Nah, itulah hal-hal yang saya pikir bisa menjadi sebuah sarana bagi kita, ya, untuk bisa menjadikan rohani kita ini nanti siap dengan apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan, ya. Dan tidak lupa mungkin hal yang istimewa juga yang mungkin perlu kita siapkan di dalam bulan Rajab ini, yaitu bagaimana kaitannya dengan tilawatil Quran, yaitu membaca Quran ini, ya. Karena Ramadan itu adalah syahrul Quran, ya, bulannya Al-Quran, ya. Maka di dalam riwayat itu ada sebuah kisah yang mungkin kita juga sudah pernah mendengar, yaitu di mana Imam Syafi'i rahimahumullah, beliau itu ketika datang bulan suci Ramadan, ya, beliau itu targetnya ataupun apa yang sudah pernah beliau lalui adalah bisa menyelesaikan khatam 60 kali, ya. Ya mungkin kita berpikir seperti apa itu, ya. Apakah mungkin ini logis, tidak, dan lain sebagainya. Insya Allah, ya, kalau ini benar-benar dilakukan bisa. Dan menurut riwayat ada, yaitu Imam Ad-Dhahhak rahimahullah itu pernah mencoba meniru apa yang pernah dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Ya, beliau meniru, ya, pengen khatam 60 kali di dalam sebulan itu atau di dalam bulan suci Ramadan itu. Tapi uji coba yang beliau lakukan itu luar biasa, beliau itu sampai di angka 59 kali, ya. Nah, inilah meskipun tidak sama persis, tapi ini sesuatu yang saya pikir bagi sekelas yaitu ulama besar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang beliau sudah hafal Quran itu sejak kecil, ya.
Ya, jadi sangat logis sebenarnya kalau kita hitung atau kita kalkulasi. Memang mungkin dari sisi waktu kita melihat kayaknya fokus di situ benar, ya, fokus benar-benar dilakukan, ya. Ya, jadi tidak istilahnya tergoda ataupun melakukan agenda-agenda yang lain yang sifatnya mungkin menghabiskan waktu, ya. Karena memang dulu di kalangan para ulama itu terkenal kalau sudah datang bulan suci Ramadan itu mereka fokus semuanya terhadap Al-Quran, ya, karena itu bulannya Al-Quran, ya. Coba bayangkan, ya, kalau kita melihat fadilahnya, ya, satu huruf Al-Quran itu adalah diberikan 10 kebaikan, ya. Padahal di dalam Al-Quran itu insya Allah sekitar ada 1.027.000 huruf, ya, kurang lebihnya seperti itu, ya. Itu jumlah yang sangat banyak, ya. Kalau itu dikalikan 10 sudah berapa? Belum lagi kalau itu adalah membacanya yaitu dengan hafalan, ya, mungkin seperti sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Ya, itu menurut riwayat juga adalah akan dilipat gandakan menjadi 4 kali lebih daripada membaca biasa. Nah, inilah yang mungkin menjadi sebuah bagian yang perlu kita lakukan, ya, di bulan Rajab ini untuk mempersiapkan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir adalah di bulan Rajab ini ada momen yang istimewa, yaitu di mana momen bulan Rajab ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu perjalanan yang namanya Isra dan Mi'raj, ya. Nah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya. Di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, di situ diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Ya, ini tentunya, ya, kita sudah sangat paham semuanya, ya. Mungkin hal-hal yang utamanya dengan proses Isra dan Mi'raj ini yang harus kita kedepankan adalah aspek keimanan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaitannya dengan kok mungkin dalam satu malam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, dari Mekah ke Palestina itu, ya, butuh waktu yang panjang atau sangat lama di waktu itu, ya, apalagi belum ada pesawat dan lain sebagainya. Belum lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha naik, ya. Ya, itu butuh waktu juga, tapi kok bisa? Ya, ini kan mungkin kadang ketika kita mikir secara tergesa-gesa ataupun tidak mendahulukan keimanan kita, ya mungkin akan mengatakan ini adalah hal yang bohong ataupun dusta, ya, naudzubillah, ya. Ya, tapi beberapa ilustrasi pernah saya peroleh itu, ya, misalkan ada yang mengilustrasikan, ya, ibaratnya mungkin ketika hari ini kita sedang pergi ke Surabaya, ya. Ya, pergi ke Surabaya sekarang kalau ditempuh tol itu kurang lebih, ya, 1-2 jam, ya. Kemudian, ya, ternyata ketika kita pergi ke Surabaya itu ada hewan di di baju kita atau di saku baju kita, mungkin semut atau angkrang atau apa, ya. Kemudian setelah kita sampai di sana dari Surabaya, mungkin kita berangkat misalkan jam 7 tadi, sampai di sana jam 9, kemudian urusan kita 1 jam selesai, kemudian balik lagi jam 10 ke sini sampai sini jam 12 misalkan begitu, ya. Mungkin orang akan berpikir, ataupun ketika hewan ini ataupun semut ataupun angkrang ini mungkin mengatakan pada kaumnya, yaitu kaum angkrang, ya, saya baru pulang dari Surabaya, kan begitu, ya. Ya, mungkin banyak yang tidak percaya, loh kok bisa, padahal nek melaku ke Medion ke Surabaya iki, ya, butuh waktu yang lama, gak mungkin 5 jam bisa PP, ya. Tapi realitanya begitu, ya, karena ada yang bawa atau dia tadi ikut di dalam saku seseorang yang mungkin naik mobil, itu baru ilustrasinya seperti naik mobil. Kalau naik pesawat mungkin lebih cepat lagi, ya. Tapi ala kulli hal, banyak nasihat dari para ulama supaya, ya, di sini kita mengedepankan keimanan kita, ya, kaitannya dengan proses Isra dan Mi'raj ini, ya. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahumullah, ya, di dalam bulan Rajab ini ada momen istimewa tadi yang kaitannya dengan Isra dan Mi'raj ini. Sebenarnya ini adalah sebuah bagian juga di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebuah ujian keimanan juga, ya. Apakah kita iman dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi kita, ya. Ini tentunya ini menjadi hal perhatian yang harus kita fahami dengan baik, ya. Kemudian di samping itu, Isra dan Mi'raj juga ini sebenarnya adalah memberikan sebuah gambaran ilustrasi di mana kita diberikan sebuah proses yang dimana proses ini kalau kita renungkan, ya, sebagaimana sebagian para ulama itu menjelaskan, misalkan proses perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, ini adalah, ada yang menyebutkan ini adalah proses horizontal, di mana maksudnya di dalam kita beragama ini memang harus tetap mempertimbangkan yaitu aspek-aspek hablum minan nas, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia ini. Maka ketika gambaran proses Isra dan Mi'raj itu naik, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu adalah hubungan vertikal, ya. Di mana memang di dalam hidup ini tidak bisa lepas kita hubungan vertikal, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sungguh sekali lagi kalau kita renungi hidup kita ini tidak akan bisa kita jalani dengan baik, tidak akan membuat kita nyaman, tidak akan membuat kita tenang di dalam hidup ini kecuali ketika kita benar-benar melandaskan yaitu dua aspek itu tadi, ya, di mana kita harus menjaga hubungan baik kita sesama manusia dan juga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dari perihal Isra dan Mi'raj ini, ya, ada hal yang mungkin bisa menjadi ibrah atau pelajaran kita bersama, di mana proses Isra dan Mi'raj ini menggambarkan, ya, mungkin betapa sebenarnya hubungannya erat, yaitu para al-anbiya, nabi-nabi terdahulu dengan nabi kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya. Berkaitan kalau kita lihat prosesnya, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, di mana di sini juga para anbiya banyak berada di Masjidil Aqsa di sini. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu banyak juga bertemu para nabi, ya. Di mana pertemuan-pertemuan yang dilakukan itu adalah, ya tadi, ya, hubungannya erat, ya. Mereka satu milah, satu agama, ya. Ya, mungkin kita tahu kisahnya ketika Nabi itu diminta kembali untuk minta keringanan kaitannya dengan sholat dan lain sebagainya, itu mungkin kita sudah masih ingat dengan proses-proses itu. Ya, itu menandakan sebenarnya milahnya ataupun agama ini ya sama memang dari Nabi terdahulu hingga baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya. Memang baginda Rasulullah SAW adalah sebagai penyempurna, ya, ibarat bangunan itu ada sebuah riwayat menyebutkan, ya, Rasulullah itu bagian penyempurna dari bangunan atau sebuah tembok yang ketika tembok itu misalkan lubang, ya, kurang sempurna, ya. Nah, disitulah disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya. Jadi itu, ya. Kemudian salah satu hal juga yang mungkin sebagai penutup, ya, di dalam proses Isra dan Mi'raj itu ada perintah yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kaitannya dengan perintah sholat, ya. Ini menjadi perhatian kita bersama, tentunya sesibuk apapun, sehebat apapun, sekondisi apapun kita atau dalam kondisi apapun kita, sholat jangan sampai ditinggalkan, ya. Karena sholat itu adalah bagian dari ikatan yang bisa menjadikan ikatan kita ini adalah dekat dengan Allah, ikatan yang bisa menjadikan keislaman kita tetap istiqomah, dan bahkan di dalam riwayat disebutkan adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu, ya, yaitu awal yang nanti akan dihisab Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu adalah as-shalah, yaitu salat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dari itu tentunya bulan Rajab ini tadi mungkin sudah saya gambarkan atau saya jelaskan dengan mungkin apa tadi yang kaitannya dengan dari aspek kemuliaan bulan itu sendiri, kemudian apa yang bisa kita lakukan dari bulan itu, ya, dan apa yang terjadi pada bulan itu. Tentu ini menjadi hal yang sebaiknya sekali lagi direnungi dengan baik, ya.
apa yang bisa kita lakukan di bulan Rajab yang mulia ini, ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan di bulan Rajab tahun ini, ya. Dan juga bulan selanjutnya, yaitu bulan Sya'ban, dan akhirnya kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustadz atas ilmu dan pemaparannya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutupan. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsir atas waktunya, dan bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.